Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Magenta dengan NIM 2236127. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah audit. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama. Jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Jawabannya adalah audit sistem informasi atau ASI adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi suatu organisasi melindungi asetnya, menjaga integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Fungsinya melindungi aset, menjaga integritas daya, mencapai tujuan organisasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu peran auditornya adalah independensi atau memberikan penilaian yang tidak bias. Yang kedua, verifikasi, menguji kontrol sistem. Yang ketiga ada identifikasi risiko atau memberikan saran perbaikan. Lalu yang kedua, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Baik, saya akan menjawabnya. Dan jawabannya adalah pengendalian audit sistem informasi terbagi menjadi dua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum yang berarti berlaku untuk seluruh lingkungan TI seperti kebijakan keamanan, manajemen perubahan, dan pemulihan bencana. Pengendalian aplikasi adalah berlaku untuk aplikasi tertentu seperti validasi input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Adapun risiko dalam auditing adalah risiko bawaan. Yang pertama, risiko melekat pada sistem tanpa adanya pengendali efektif mencegah atau mendeteksi salah saji. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Risiko bahwa prosedur audit tidak akan mendeteksi salah saji yang material. Lalu soal nomor 3, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Jawabannya adalah dimulai dari tahapan pelaporan. Yang pertama, pengumpulan bukti seperti wawancara, observasi, dan pengujian sistem. Yang kedua ada analisis dan evaluasi, yang artinya mengidentifikasi kelemahan dan resiko. Yang ketiga ada penyusunan laporan, yang berarti menyusun temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang terakhir ada presentasi laporan, yang berarti menyampaikan hasil kepada manajemen. Apakah hubungan dengan keamanan informasi? Audit sistem informasi adalah alat untuk mengevaluasi efektivitas keamanan informasi. Auditor menguji apakah kontrol keamanan atau kerahasiaan integritas dan ketersediaan diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. Yang terakhir ada keamanan informasi adalah objek audit yang paling penting dalam ASI. Baik, soal yang nomor 4. Di sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis resiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Baik, jawabannya adalah dimulai dari analisis resiko seperti kehilangan data. Jika terjadi kegagalan sistem antara dua periode backup data, seperti nilai atau data penting lainnya selama 3 bulan bisa hilang. Lalu dampak operasional, gangguan signifikan terhadap operasional universitas seperti pendataan, jadwal kuliah, dan kelulusan. Yang terakhir ada reputasi, hilangnya kepercayaan dari mahasiswa, dosen, dan publik. Lalu rekomendasi dari saya adalah tingkatkan frekuensi backup, seperti lakukan backup harian atau mingguan. Yang kedua, implementasi strategi backup 3-2-1. Simpan 3 salinan data di 2 jenis media berbeda dengan 1 salinan di lokasi terpisah. Dan yang ketiga, uji rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Yang berarti pastikan backup dapat dipulihkan dengan cepat dan andal. Lalu soal nomor 5. Sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Langkah yang akan saya ambil sebagai audit adalah yang pertama, kaji laporan insiden. Pahami bagaimana serangan terjadi dan dampaknya. Yang kedua, verifikasi pengendalian. Periksa apakah kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, dan manajemen patch berfungsi. Yang ketiga, analisis log. Tinjau log sistem untuk mengidentifikasi titik masuk atau entry point dan pergerakan penyerang. Yang terakhir ada wawancara personel. Berbicara dengan tim IT dan staf terkait untuk memahami respons mereka. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih.